I'm waiting on a table with an empty seat, hoping one day you will dine with me. Yeah, but baby, don't you worry, I won't say goodbye to you, 'cause I'll be loving you. Somewhere I belong, I wanna be somewhere I belong, even if it's wrong. I wanna be somewhere with you, I'm home. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Kupang pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama kembali di Dialog Kupang pagi ini dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang bergabung di RRI Digital, rri.co.id, dan kembali tersambung pagi hari ini bergabung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang atau mendengarkan di 94,4. Kita bersama lagi di Dialog Kupang pagi ini. Pendengar, akhir-akhir ini mungkin Anda juga sempat mendengarkan berbagai informasi terkait dengan kenapa ya TNI, kenapa Polri harus terlibat di dalam pertanian ya, dan memang keterlibatan ini sudah berlangsung beberapa saat belakangan ini dan kita lihat ada beberapa hasil yang dapat diperoleh dari keterlibatan TNI dan Polri dalam hal ini untuk mendukung swasembada pangan dan juga ketahanan pangan, karena memang salah satu informasi yang kita dapat bahwa ada permintaan dari Pak Presiden kita bahwa Indonesia harus ada swasembada pangan. Bagaimana sebenarnya pelaksanaannya di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan juga terkait dengan sampai ke tingkat desa pelaksanaannya, kita akan memperbincangkannya pagi ini dengan topik kita terkait dengan swasembada pangan, yaitu bagaimana sebenarnya kerja kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Kupang. Sudah tersambung bersama dengan kita pagi hari ini atau hadir langsung pagi hari ini untuk bisa berbagi. Yang pertama saya menyapa dan Ramil 160401 Kota Mayor Infanteri Henry Dunan SIP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Iya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Di tengah-tengah banyak tugas yang harus disediakan tapi berbagi waktu. Kemudian ada Kaur Bakti Siter Kodim 1604. Ada Kapten Infanteri Irwan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu dan tetap semangat. Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini Bapak. Dan hadir bersama dengan kita Pak Kepala Desa Pantulan, Pak Bucepa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Iya, terima kasih juga sudah berbagi waktu. Kami sedianya juga akan bersama dengan dari Dinas Pertanian dan juga dari Kapolres Kupang, Bapak AKBP Rudi Yunus Jakob Ledo yang hadir bersama pagi ini untuk bisa berbagi. Tapi nanti kita akan menyapa beliau sesaat lagi dan saya langsung ke Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil, ini mungkin pertanyaan yang biasanya disampaikan oleh banyak orang nih. Kenapa harusnya TNI kan tidak terlibat, atau mungkin gitu, pada prinsipnya juga kita bertanya-tanya kenapa TNI akhirnya terlibat begitu di dalam soal pangan, mengurus swasembada pangan dan seterusnya. Sebagai pengantar untuk kita, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Kami memperkenalkan diri. Iya. Saya Mayor Infanteri Henry Dunan, Iya. Jabatan Deramil Kota Kupang. Selamat pagi Pak Eli. Mari Bapak. Iya, baik. Elki. Silakan Bapak. Jadi Bapak, mohon izin melaporkan, kami sebagai tentara Angkatan Darat itu tugasnya ada dua. Iya. Operasi untuk perang dan operasi militer selain perang. Salah satunya membantu pemerintah daerah. Iya. Dan sesuai juga petunjuk langsung dari Bapak Presiden kita untuk melaksanakan swasembada pangan. Iya. Jadi kami di Kodim sangat berkompeten untuk hal tersebut. Iya. Dan pastinya bekerja sama dengan pihak pertanian, kelompok tani, dan segenap masyarakat yang ada. Iya.
Baik, terima kasih ya, Pak Dan Ramil. Tapi mungkin kita juga ingin mengetahui lebih dalam kalau jenis kontribusi apa yang kemudian diberikan oleh TNI begitu. Kalau misalnya dari Dinas Pertanian mungkin punya masing-masing tanggung jawabnya. Tapi kontribusi untuk pangan dari TNI itu seperti apa dalam bentuk kontribusinya? Siap. Untuk kontribusi selama ini yang kami laksanakan yaitu pendampingan. Iya. Pendampingan dan seluruh babinsa yang ada di Kodim itu langsung terjun ke lapangan, bekerja sama dengan kelompok tani, mulai dari pengarapan, buka lahan, sampai penanaman dan akhirnya membuahkan hasil, Bapak. Oke. Siap. Oke, nanti kita akan ada cerita terkait dengan hasil yang dibuahkan dalam bentuk seperti apa. Tapi saya menyapa pagi hari ini yang juga sudah hadir bersama kita dari Polres Kupang. Selamat pagi, Bapak Milky. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, Pak. Iya, terima kasih Bapak untuk berbagi waktu pagi hari ini juga untuk dialog kita pagi ini. Baik, saya nanti kembali ke Bapak, tapi saya menyapa dulu terlebih dahulu untuk Pak Kaur Bakti Siter Kodim 1604 untuk berbagi dengan kita Kapten Infanteri Irwan. Dalam persiapan sampai kepada menghasilkan begitu, jadi mungkin keterlibatan yang secara praktis dapat dilakukan oleh TNI, Bapak mungkin bisa mengurai kepada kita pagi ini. Silakan Bapak. Baik. Kami ucapkan sekali lagi selamat pagi. Izin kami memperkenalkan diri, kami Kapten Infanteri Irwan, Kaur Bakti TNI Kodim 1604 Kupang. Kami ditunjuk khusus oleh Komandan untuk mengkoordinir kegiatan mulai dari penanaman hingga sampai pemanenan. Baik, kami akan jelaskan mulai dari penanaman seperti apa yang dijelaskan oleh Dan Ramil 01. Penanaman itu kami berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, mulai dari penanaman, kemudian perawatan hingga sampai penanaman, pemanenan. Pada saat pemanenan, karena di wilayah Kodim 1604 Kupang mempunyai tanggung jawab 3 kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Saburai Jua. Dan ketiga kabupaten ini yang seharusnya mempunyai lahan untuk bisa mendukung ke wilayah Bulog, wilayah Kupang. Ya. Tetapi ketiga kabupaten ini yang bisa menghasilkan, yang mempunyai lahan penanaman yang luas itu hanya di Kabupaten Kupang. Untuk Kota Kupang dan Saburai Jua hanya untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga untuk penyerapan gabah dan beras kami lakukan di Kabupaten Kupang, yang alhamdulillah dari target Bulog untuk mencapai 818 ton untuk MT1 musim tanam pertama itu sudah terpenuhi, yang diwakili oleh Kabupaten Kupang. Jadi penyerapan gabah dan beras kami lakukan di Kabupaten Kupang. Demikian. Jadi kalau kita mau bicara soal swasembada, kita dapat menyebut bahwa Kabupaten Kupang sebenarnya kita sebut swasembada dapat diserap gitu beras dan gabahnya di Kabupaten Kupang dengan baik gitu ya Pak. Betul. Baik. Terima kasih. Saya ke Pak Milky untuk bisa berbagi dengan kita dari Polres Kupang. Pak, kalau kita lihat keterlibatan dari Polres Kupang sendiri dalam hal ini untuk terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Kupang. Mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Polres Kupang dalam hal ini. Tetapi bagaimana Polres kemudian menjaga keamanan dan ketertiban yang kemudian mendukung aktivitas pertanian secara khusus di wilayah Kabupaten Kupang, Pak?
Jadi baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Memperkenalkan diri saya AKP Melki Davidson Nenobais sebagai Kabak SDM di Polres Kupang. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak host tadi, bahwa peranan kami sebagai anggota Polri untuk mendukung ketahanan pangan dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kupang tentunya sangat krusial dan sangat penting, bahwa ada 3 poin pokok yang dapat kami lakukan sebagai tugas pokok kami, yaitu yang pertama di dalam penegakan hukum dan juga kolaborasi serta sinergi dengan instansi terkait. Dalam hal kolaborasi ini tentunya kami juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari TNI, kemudian rekan-rekan dari Dinas Pertanian, sehingga sama-sama dari kami Polri maupun TNI dan Dinas Pertanian sama-sama mendukung ketahanan pangan ini. Iya, mungkin itu. Iya Pak, kalau kita bicara terkait dengan aktivitas menjaga keamanan, kemudian juga kolaborasi dan sinergi mungkin dapat dilakukan dengan peran masing-masing. Nah kita ingin tahu nih soal bagaimana sebenarnya penjagaan keamanan dan ketertiban seperti apa yang dilakukan, mekanismenya seperti apa yang dilakukan secara khusus untuk pertanian ini Pak. Jadi baik, dalam hal pengawasan mungkin kami bisa sampaikan bahwa kami melakukan pengawasan terhadap distribusi pangan Polri itu sendiri. Distribusi pangan. Dalam hal ini Polri terlibat dalam pengawasan distribusi bahan pangan untuk memastikan kelancaran pasokan dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti penimbunan, spekulasi harga ataupun penyalahgunaan pupuk dan benih. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kupang. Demikian Pak. Oke, sampai kepada pengawasan pupuk dan benih, 2 hal yang biasanya menjadi keluhan banyak orang. Terima kasih untuk Pak Kabak SDM Polres Kupang, Pak AKP Melki Nenobais. Saya melanjutkan ke Pak Kepala Desa untuk bisa berbagi dengan kita dari Desa Pantulan Pak. Pak bisa berbagi dengan kita kalau pandangan dari Desa Pantulan sendiri terhadap kolaborasi lintas sektor ini untuk mendukung swasembada pangan. Selama ini kalau misalnya kita lihat mungkin para petani sendiri yang melakukan tanggung jawabnya, mungkin dibantu dengan 1-2 penyuluh di desa, tapi sekarang keterlibatan TNI dan juga Polri dalam hal ini untuk berkolaborasi. Pak Kepala Desa bisa berbagi dengan kita di Desa Pantulan dan pengalamannya, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin saya memperkenalkan nama saya Buce Pa, Kepala Desa Pantulan, Kecamatan Sulamo, Kabupaten Kupang. Mungkin mengawali ungkapan hati saya pagi ini, saya perlu berterima kasih kepada pihak Polres Kupang dan pihak Koramil Sulamo, karena memang benar apa yang disampaikan, fungsi pengawasan, fungsi kontrol, dan bahkan sampai penjualan. Bapak-bapak TNI dan Polri menampingi kami sampai saat ini. Untuk program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI dan bahkan dilanjutkan oleh Bapak Gubernur dan turun sampai ke daerah dilanjutkan oleh Bapak Bupati Kupang. Kami mulai dari bulan Januari MT1 untuk khususnya Desa Pantulan, kami merasa bahwa ada peningkatan hasil panen yang signifikan. Buktinya bulan lalu kita panen raya bersama Polres Kupang dan bahkan dan Ramil Sulamo di Desa Pantulan. Masyarakat sangat puas sekali, sangat puas sekali, karena yang dulunya kita biasa panen hasil yang kurang maksimal karena kita pakai sistem tanam yang dulu, orang tua yang dulu. Tetapi dengan adanya perkembangan sekarang, bantuan dari Dinas Pertanian dan bahkan TNI Polri, kita tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun ini mungkin salah satu desa yang
bekerja sama dengan Bulog sebagai mitra untuk menjual hasil ke Bulog ada di Kabupaten Kupang adalah Desa Pentulan. Itu kerjasama. Itu tahun-tahun sebelumnya memang pernah ada begitu Pak, hasilnya dijual ke Bulog atau bagaimana? Belum pernah ada ya. Tahun-tahun sebelumnya itu kita kerja dan cukup untuk makan saja. Tapi tahun ini kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena jagung itu kita jual sampai kurang lebih 400 ton. Jagung. Dan untuk sekarang padi kita sudah beras kita sudah jual kurang lebih 60 ton. Itu kita di desa kita data semua hasil yang ada. Iya. Bapak Desa, apa sebenarnya yang kemudian menjadi kalau kita bilang rahasia berarti Bapak Desa tidak perlu menceritakan ke kita, tapi maksudnya apa sebenarnya yang kemudian membuat bahwa Desa Pantulan ini kemudian hasilnya melimpah dari segi jagung, dari segi beras? Apakah memang bibitnya yang unggul kemudian, atau mungkin ada teknik-teknik tertentu, ada penambahan lahan sawah atau juga mungkin untuk jagung, Pak? Jadi mungkin ada beberapa faktor yang perlu kami sampaikan. Yang pertama menyangkut dengan bibit yang turun tepat waktu, pupuk yang kita tidak dipersulit lagi, dan bahkan kerjasama ini kita bangun dengan Dinas Pertanian, TNI, Polri, dan pendampingan yang ada di desa. Itu yang membuat kita bisa mengalami sedikit perubahan untuk hasil panennya, dan saya mau katakan bahwa dengan adanya program-program yang ada, masyarakat bisa menikmati hasil-hasil yang ada. Bapak Desa, sebelumnya memang kesulitannya dalam hal apa begitu? Soal pupuk, soal benih, atau juga mungkin soal informasi-informasi yang kita dapatkan dari para penyuluh pertanian begitu? Atau kesulitan-kesulitan apa yang biasanya terjadi sebelumnya yang kemudian dengan adanya kerjasama dan kolaborasi atas permintaan Pak Presiden ini kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik? Kesulitan-kesulitan sebelumnya, Pak? Kesulitan-kesulitan yang kita alami sebelumnya itu faktor air, faktor bibit, dan faktor SDM juga, Bapak. Faktor sumber daya manusia yang di desa yang sangat terbatas. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan dari Dinas Pertanian dan bahkan dari TNI Polri yang langsung ke masyarakat dan bisa memberikan arahan-arahan, contohnya Babinsa. Babinsa bisa turun langsung ke lapangan dan menyampaikan bagaimana cara tanamnya, bagaimana cara pemeliharaannya, dan Babin Kamtipmas. Di desa kami, Desa Pantulan, ada salah seorang Babin Kamtipmas yang mau dibilang siang malam tetap dipantau Pak Babi, Pak Efraim Menuai, Bapak izin. Itu malam pun beliau masih hadir di lokasi. Dan juga kami juga berterima kasih karena dengan adanya tahun ini Pak Bupati, Pak Yoslede yang aktif sekali, orangnya semangat sekali. Beliau kalau ada hasil di desa, beliau langsung turun tangan dan bisa mensupport kami di desa lewat bantuan-bantuan alat pertanian, bantuan-bantuan bibit dan lain-lain sebagainya. Ya, itu yang. Baik, terima kasih Bapak Kades. Saya beralih kepada Pak Danramil 1604 Mayor Infantri Henry Dudan. Bapak, mungkin kita bisa berbagi, ada program-program yang sejak dahulu oleh TNI memang sudah dilaksanakan, misalnya TMMD, Pak. Apakah kemudian misalnya ada program ekstra selain TMMD yang kemudian fokus kepada pertanian ini, Pak, yang khusus dipersiapkan untuk selain TMMD ini, Pak? Silahkan Bapak. Terima kasih Mas. Jadi untuk tahun ini kita sudah menyiapkan Kompi TP. Kompi TP itu sudah perintah dari Bapak Kasat, Bapak RI1, akan diadakan kompi-kompi pertanian. Jadi kita sudah siapkan lahan untuk di Kodim Kupang sendiri, lahannya lebih kurang ada 6 hektar, tempatnya di Tarus. Nanti itu kompi itu ada dibuat 3 peleton. Jadi peleton pertama itu peleton pertanian, yang kedua peleton peternakan, yang ketiga perikanan. Jadi kompi itu langsung merapat ke wilayah dan tidak lagi ke kemana-mana. Jadi mereka khusus untuk pertanian di sana sampai mulai buka lahan sampai jadi, sampai menghasilkan. Itu yang akan terjadi saat ini.
Bapak, ini kalau kita lihat tiga ranah yang kemudian dipersiapkan, ada pertanian, ada peternakan, juga ada perikanan di sana. Mungkin kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh TNI Manunggal membangun desa ini. Biasanya kan periodik ya Pak ya. Siap. Ini periodik dilaksanakan. Tapi kalau dengan adanya Kompi TP ini, apakah memang itu menjadi pekerjaan rutin harian atau mungkin mingguan yang dilakukan oleh Kompi ini? Betul Pak. Jadi Kompi pertanian itu sama kayak tugas kita di wilayah. Oke. Tapi tugasnya khusus. Iya. Kalau wilayah sebagai Danramil kan kewilayahan. Iya. Kapolsek juga termasuk kewilayahan. Iya. Tapi ini dibentukan khusus. Jadi kita ini perangnya bukan perang sama apa orang lain. Orang dengan senjata gitu ya tidak. Pak. Kita perangnya dengan perut. Kalau perutnya bagus, masyarakatnya sejahtera, artinya negara kita ini menjadi makmur. Jadi kita sudah siapkan, sudah petunjuk dari komando atas, Bapak Danrem, Pangdam maupun Bapak Kasat, menyiapkan Kompi tersebut. Baik, Pak Danramil tadi sudah sempat menyebutkan bahwa memang ada lahan yang dipersiapkan sekitar 6 hektar di Tarus untuk itu. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita, selain lahan-lahan itu, apakah juga kemudian TNI terlibat di dalam pembukaan lahan baru gitu Pak? Baik Pak, jadi selama ini kita sudah bekerja sama, mulai dari kepala desa, camat, termasuk desa pertanian, termasuk rekan-rekan kita polisi juga. Jadi sekarang ini kita udah buka banyak lahan Pak. Lahan-lahan yang tidur kita bangunkan. Jangan tidur terus, ya toh. Kalau tidur terus, keenakan Pak nanti. Nah, sekarang itu bagaimana caranya kita bangunkan mereka. Giliran bangun lapar, karena tidur lama. Jadi mungkin untuk lebih, karena saya membawa Kapten Irwani sebagai langsung menjadi kaur baktinya. Mungkin ada penambahan, silakan Pak. Baik, silakan Bapak. Kaitannya yang disebutkan oleh Hot tadi, TMMD dengan Kompi TP ini, karena bidangnya bidang teritorial kalau di Kodim itu. Kalau TMMD itu memang tersendiri, hanya pembangunan seperti pembangunan jalan, sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur sebagainya, lah, infrastruktur. Nah, kemudian Kompi TP itu memang dikhususkan untuk pertanian, mengurus pertanian. untuk mengurus pertanian. Nah, makanya dibentuk tadi di dalam tabel organisasi personil yang dibuat untuk Kompi TP ini, peletonnya dia peleton pertanian. Satu pertanian mengurus pertanian sendiri, kemudian peternakan, dia peternakan sendiri dia. Nah, kemudian untuk perikanan dia ikan sendiri yang diurusnya. Itulah kerjaan rutinnya dia tiap hari, selain daripada tugas pokoknya sebagai TNI. Demikian. Oke, itu tetap ngantor ya Pak ya, tetap ngantor, tetapi juga bekerja di masyarakat tetap juga ya Pak ya. Tetap ngantor. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Kabak SDM Polres Kupang AKP Melki Menobais Pak. Apakah memang juga kemudian di Polres Kupang juga dipersiapkan seperti itu Pak? Jadi SDM-nya dipersiapkan secara khusus untuk mengelola pertanian, mengurus pertanian, atau mungkin secara khusus untuk pengamanan pupuk misalnya itu, personilnya disiapkan khusus untuk mengawasi itu gitu, atau mungkin ada tugas lain selain tugas itu Pak? Baik, terima kasih. Jadi hal yang sama juga dilakukan oleh Polri, di mana sudah 2 tahun ini berjalan penerimaan khusus untuk mendukung ketahanan pangan sebagai program nasional ini. Polri sendiri sudah membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada putra-putri Indonesia, dalam hal ini Bintara kompetisi khusus yang memiliki sarjana pertanian, perikanan maupun peternakan. Kemudian mereka-mereka ini akan menjalankan tugas khusus, yaitu mungkin akan bertindak sebagai Babin Kamtibmas. Mereka juga akan memberikan
edukasi sebagai pemberdayaan masyarakat, edukasi tentang bagaimana beternak yang baik, bagaimana bertani yang baik dan sebagainya, seperti itu. Baik, Bapak, kita mungkin biasanya mengetahui kasus-kasus seperti ada pupuk yang kemudian juga menjadi masalah, kemudian kasus-kasus seperti benih yang kemudian juga menjadi masalah. Dalam hal ini strategi yang kemudian dipakai oleh kepolisian untuk menangani kasus-kasus seperti ini dalam kolaborasi dengan Dinas Pertanian atau juga mungkin dengan TNI. Jenis kolaborasi seperti apa yang dilakukan, Bapak? Jadi baik. Saat Babin Kamtimas itu ditempatkan sebagai ujung tombak, di sana mereka melaksanakan tugas intelijen juga. Jadi untuk pengawasan terhadap penyaluran pupuk dan sebagainya, jikalau ditemukan ada indikasi bahwa ada penyelewengan di dalamnya, maka mereka akan memberikan informasi kepada Intel dan kemudian Reskrim akan turun dan bertindak. Di dalam hal ini mungkin Tipikor gitu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Saya ke Pak Kepala Desa Pantulan. Bapak, ini tantangan pasti ada dan juga mungkin kendala-kendala masih tentu ada begitu ketika menghadapi kondisi di mana kita tetap diminta untuk melakukan swasembada pangan gitu, Pak. Kita bermimpi untuk kemudian swasembada pangan itu dari tahun ke tahun akan menjadi berubah, tetapi pasti ada kendala yang masih sering dihadapi oleh para petani di lapangan. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita dari segi pandangan dari para petani sendiri, masyarakat Bapak di desa sendiri, apa yang kemudian menjadi kendala yang sering dihadapi di lapangan, Pak? Baik, kalau untuk desa Pantulan ini kita lahannya sangat luas. Yang menjadi kendala utama yaitu pertama sumber air bersih, air untuk mengairi sawah-sawah. Untuk tahun ini kita merencanakan untuk buka lagi lahan jagung itu kurang lebih 300 hektar dari 200 hektar yang sementara kita kelola. Tapi mungkin faktor ekonomi juga, faktor air dan faktor alat-alat pertanian itu yang kita butuhkan, dan khususnya lahan padi untuk sawah yang bisa kita tanam 2 kali dalam setahun dan bahkan 3 kali itu kurang lebih 50 hektar itu kita untuk buka lahan baru. Jadi mungkin hal ini saya sampaikan kepada Bapak Kodim dan Bapak Kapolres. Mungkin ke depan kita bisa bekerja sama karena keinginan masyarakat Desa Pantulan itu sangat tinggi sekali, mau merubah tata kehidupan dan mau menjemput apa yang akan dihasilkan. Mereka mau bekerja. Saya sebagai kepala desa, saya memang mengakui bahwa dalam 3 tahun ini kita mengalami peningkatan. Dan ini pun disaksikan oleh Bapak Bupati sendiri, Bapak Koramil dan bahkan Bapak Kapolres. Bulan lalu kita sama-sama panen raya di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Itu hasilnya kita lihat sendiri. Dari 1 hektar biasanya 3-4 ton, baru-baru jagung dia meningkat sampai 7 ton per hektar. Hampir 2 kali lipat ya, hampir Pak. 2 kali lipat. Dan bahkan padi pun demikian. Jadi ini harapan besar kami, kendala-kendala kami di desa, khususnya air bersih dan alat-alat pertanian dan bahkan bibit. Karena contohnya saya punya lahan 2 hektar. Tapi dari Dinas Pertanian cukup kasih sesuai dengan jatah yang ada, contohnya 5 kilo. Nah kalau 1 hektar itu biasanya kita tanam 15 kilo, berarti masih kekurangan 10 kilo. 10 kilo lagi masih kurang. Nah untuk bibit jagung ini standar harga itu 100.000 sampai 120.000. Kalau kita beli 20 kilo saja itu sudah 2 juta lebih. Nah, itu yang kadang mengalami kendala, maka kita terlambat tanam. Bapak Desa, kendala air yang ada di Desa Pantulan, kemudian juga mungkin kendala alat-alat pertanian yang ada di sana. Berkaca dari pengalaman 1 tahun lalu dan kemudian pengalaman tahun ini, itu biasanya diselesaikan dengan komunikasi seperti apa? Atau mungkin
bantuan seperti apa yang dibutuhkan untuk air ini? Apakah memang butuh infrastruktur air untuk bisa sampai ke sana, kemudian juga penyediaan alat pertanian atau seperti apa? Dari secara khusus dari pihak TNI, dari pihak kepolisian dan juga dari Dinas Pertanian, Pak. Kalau untuk bantuan alat-alat pertanian itu kerjasama antara TNI, Polri bersama Dinas Pertanian. Dan juga dengan adanya dana desa selama 3 tahun kan saya melakukan pengeboran tapi manual, Pak Kodim. Kita bor manual, itu satu unit itu harga bor manualnya 4 juta dan kita beli mesin Honda 3 dim, tambah pipa dengan selang pengisap. Pakai dana sendiri ya? Dana desa ya? Dana desa. Karena memang kita Desa Pantulan itu dana desanya terbatas 800 lebih juta. Ada beberapa bidang yang perlu kita biayai termasuk dengan BLT bantuan langsung tunai. Jadi alokasi untuk ketahanan pangan cukup 20%. Nah, Desa Pantulan ini ada 4 wilayah dusun, 10 RT dan 5 RW. Dan wilayah dusunnya itu berjauhan. Dari dusun 1 ke dusun 2 kilo, artinya berjauhan, tidak langsung dalam satu wilayah. Jadi itu agak sulit untuk kalau kita mau membangun khususnya pakai dana desa, agak sulit, agak rumit. Jadi tahun ini kalau kita alokasi di dusun ini, tahun depan lagi. Jadi ada satu hamparan khususnya tanaman padi itu kurang lebih 60 hektar. Itu kita kerja keras sampai tahun ini dia sudah bisa tanam 3 kali. Itu kita kerjasama perpompaan dari Dinas Pertanian dan bahkan pengeboran air manual dari dana desa yang ada. Gitu ya. Baik. Terima kasih Bapak Desa. Pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda juga yang mau berinteraksi pagi hari ini di line telepon di 0380825444 atau Anda juga bisa bergabung di line telepon 038084311152. Kita berbicara tentang kolaborasi kerjasama dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Kupang. Tidak saja di Kabupaten Kupang, tadi juga disebutkan dari TNI bahwa memang wilayahnya ada di Kabupaten Kupang, kemudian juga ada di Kota Kupang dan Rotendao ya Bapak ya. Baik, kita akan Saburai Jua. Baik, kita akan jeda sebentar dan nanti Anda bisa bergabung di line telepon kalau Anda ingin berinteraksi pagi ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Kupang pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini terkait dengan bagaimana kerja kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secara khusus di Kabupaten Kupang. Narasumber kita masih ada Pak Dan Ramil 160401 Mayor Infantri Henry Dunan SIP, kemudian ada Kaor Bakti Siter Kodim 1604 Kapten Infantri
Irwan, kemudian juga ada Bapak Kabak SDM Polres Kupang AKP Melkineno BSSHMH, dan juga ada Pak Kades Pantulan Pak Bucepa. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi boleh ya, kita masih punya beberapa menit untuk perbincangan kita pagi hari ini. Saya ke Pak Dan Ramil untuk bisa berbagi dengan kita. Bapak, kalau kita tahu bahwa jangka panjang, strategi jangka panjang tentu kita harus pikirkan bersama untuk ini, karena tidak 1 tahun kemudian 2 tahun, tapi kita berharap bahwa mewujudkan yang namanya swasembada pangan ini harus betul-betul dilaksanakan paling tidak dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Presiden yang sekarang ini bisa betul-betul terwujud. Nah, kira-kira strategi jangka panjang yang saat ini kemudian dipikirkan untuk terus ditindaklanjuti oleh Pak Dan Ramil seperti apa, Pak? Silakan. Jadi terima kasih Pak untuk jangka panjang. Jadi selama ini sampai tentara itu ada, tetap melaksanakan pendampingan, bekerja sama dengan kelompok tani, bersama dengan rekan-rekan kepala desa, kepolisian, walaupun RI 1 pun siapapun pasti tetap ada. Dan apalagi sekarang kita sudah menyiapkan batalion juga Pak, batalion TP. Jadi tempatnya sudah ada di Nakekyo. Nakekyo itu 1 batalion. Jadi itu kalau 1 batalion itu lebih kurang 1.000 orang Pak. Itu nanti akan disebar di seluruh entiti. Termasuk di mudah-mudahan juga ada di Atambua. Atambua 1 batalion juga, batalion TP. Dan sekarang juga kita sudah menyiapkan anak-anak ini, anak-anak yang calon caba, calon catam, itu khusus untuk pertanian. Jadi memang sekarang itu ya kita memang swasembada pangan besar-besaran Pak. Dan tahun ini juga saya juga punya adik-adik dari Universitas Undana juga sudah banyak yang jadi yang tentara khusus pertanian. Mereka sekarang ini lagi berangkat pendidikan, mudah-mudahan dalam jangka waktu 2-3 bulan, ya mudah-mudahan kembali ke sini dan langsung bekerja sama di lapangan. Bapak, ini kan ada yang khusus juga untuk berpikir tentang pertanian itu sejak dari mereka awal kuliah. Apakah memang termasuk di dalamnya adalah Unhan juga mempersiapkan mereka untuk akhirnya bisa menjadi tenaga-tenaga yang khusus untuk pertanian sejak awal gitu ya Pak? Jadi memang Bapak Presiden kita itu orang hebat, sudah memikirkan 10 dan 15 langkah ke depan Pak. Jadi memang luar biasa beliau, sudah menyiapkan sedemikian rupa. Salah satunya ya anak-anak kita yang sekarang ini berpendidikan di Unan. Jadi memang khusus itu, ada pertanian, ada peternakan, ada kehutanan, dan khusus untuk swasembada pangan. Luar biasa itu. Pak, ini kita juga menghadapi, ya mungkin kita baca, kita mendengarkan informasi. Nah, mumpung Pak Dan Ramil hari ini sendiri hadir di sini, kita ingin mendapatkan informasi dan juga semacam awasan kepada kita terkait dengan yang kita sebut sebagai ini Pak. Kadang-kadang orang takut, ini TNI ini sudah mulai masuk ke berbagai bidang, termasuk di dalamnya pertanian, ini jangan-jangan dui fungsi bangkit kembali. Nah, itu ketakutan banyak orang gitu Pak. Nah, ini untuk menenangkan kita soal ini, Bapak bisa memberi kepada kita soal ini, silakan. Setelah saya masuk tentara itu memang luar biasa, hebat. Semuanya ada di sana. Jangan untuk masyarakat nggak usah lagi berpikir masalah duit fungsi ABRI segala macam lah. Sekarang itu kita berbagai caranya kita mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya beralih ke Kapten Infanteri Irwan untuk bisa berbagi dengan kita Pak. Kalau kita bicara soal kolaborasi ini, kalau di lapangan apa kemudian kolaborasi ini untuk strategi jangka panjang yang kemudian menjadi perhatian, ada 6 hektar di Tarus yang kemudian dipersiapkan, ada tawaran dari Pak desa tadi bahwa ada 30 hektar, bahkan mungkin perkembangannya sampai ke 60 dari Pak Kepala Desa tadi. Nah, tentu ada strategi di lapangan yang kemudian dipikirkan terkait dengan ini, Pak Kaur. Silakan, Bapak. Baik, kaitan dengan hal tersebut,
adanya Kompi TP yang rencananya ditaruh. Dari rencana awal itu akan membentuk satu kompi dan lahannya sudah dipersiapkan ditaruh. Kemudian untuk bidang kerjanya mereka seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu bidangnya masing-masing, karena tadi sudah bentuk pelton peternakan. Bagaimana dia dari beternak, contohnya ayam dari kecil, perawatan ayam kecil, pemberian obat dan sebagainya sampai besarnya. Begitu juga di pertaniannya, begitu juga di perikanannya. Untuk perluasan lahan, untuk itu kami akan menunggu petunjuk. Jika ada petunjuk dari komandan, karena saya tuh mendapatkan selalu perintah dari komandan untuk saya laksanakan tugas tersebut. Kalau ada mungkin masukan, ada mungkin saran dari Bapak, oh nanti lahannya ada di Pantulan, yang kebetulan kami sudah pernah ke sana pada saat panen raya, kami mewakili komandan untuk di sana. Kami memang melihat lahan yang ada di Pantulan cukup luas. Memang harus kita kembangkan di sana. Yang insya Allah mungkin kalau memang ada tersebut, kita karena rencana ini terus berlanjut, tidak mungkin hanya putus sampai terbentuknya Kompi TP saja. Nanti akan meluas ke sana. Insya Allah ini sudah ada masukan dari Bapak Kades, tadi akan kami sampaikan karena kita koordinasi komunikasi ke depan terus berjalan. Demikian. Pak Kades ini lampu hijau baik ini Pak. Harus ditindaklanjuti. Saya ke Pak Kabak SDM Polres Kupang, Bapak Melki, untuk bisa berbagi dengan kita. Kadang-kadang ini Pak, ketika kita menghadapi kendala-kendala keamanan terkait dengan pertanian, mungkin juga kita mengalami jalan buntu begitu. Kalau ada kendala-kendala yang dihadapi secara khusus untuk pertanian begitu, kemudian juga untuk swasembada pangan, bagaimana begitu mekanisme untuk dari kepolisian bisa membantu dan caranya seperti apa supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari kepolisian soal keamanan, kendala-kendala keamanan soal pertanian ini. Silakan Pak. Jadi baik, terima kasih. Jadi mekanisme yang selama ini berjalan, jikalau di setiap kelompok tani ataupun masyarakat yang mengalami kendala, mungkin keterlambatan pemberian pupuk dan sebagainya, dalam hal ini Polri akan memfasilitasi dengan dinas pertanian sehingga kebutuhan itu segera didapatkan sehingga tidak berlarut-larut. Itu salah satu contohnya seperti itu. Baik, tapi kalau fasilitasi yang dilaksanakan itu kalau memang laporannya berdasarkan fakta dan harus terang. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melaporkan ya Pak, langsung dari Babin Kamtibmas juga bisa ya Pak ya? Bisa. itu. Justru Babin Kamtibmas lah ujung tombak. Ujung tombak. Baik. Iya, sama Babinsa juga. Sama-sama bekerja di lapangan untuk itu, termasuk pertanian. Jadi kalau ada masalah-masalah soal pertanian, ada kendala-kendala, ya mereka ada di sana untuk menjawab. Baik. Apalagi misalnya sekarang itu ada polisi RW, kalau saya tidak salah itu lingkupnya lebih kecil lagi ya Pak ya. Jadi maksudnya bisa mengatasi soal-soal itu. Jadi kalau polisi RW itu artinya polisi yang memang kesehariannya melekat dengan warga setempat. Nah, jadi segala sesuatu yang menjadi kendala di tengah-tengah masyarakat, di situ yang akan ditampung oleh Babin Kamtibmas atau polisi RW ini. Nah, seperti itu. Jadi intinya jangan takut dengan seragamnya gitu, karena ternyata seragam hijau, seragam coklat itu juga dapat membantu soal pertanian gitu, sampai itu hal-hal kecil itu. Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Kepala Desa untuk bisa berbagi dengan kita Pak. Kedepannya kita berharap bahwa ada swasembada pangan, kita berharap bahwa masyarakat petani di desa dapat menikmati hasil-hasilnya. Apa harapan Bapak ke depan soal swasembada pangan dan juga mungkin ketahanan pangan dalam waktu panjang ke depannya untuk mensejahterakan masyarakat di desa Bapak? Silakan Pak. Mungkin harapan saya sebagai pimpinan di Desa Pantulan, yang pertama yaitu menyangkut dengan air yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, ada di lokasi persawahan
kurang lebih 100 hektar itu ada bendungan dan ada saluran irigasi. Untuk sekarang dalam keadaan rusak berat, mungkin perhatian khusus dari pemerintah untuk membantu kami, dan juga akses jalan yang masuk ke lokasi-lokasi pertanian. Itu kalau kita mau bangun dengan dana desa saja tidak cukup, jadi mungkin butuh perhatian khusus dari pemerintah. Itu yang saya sampaikan. Kalau itu terjawab Pak, kita yakin bahwa 30 hektar, 60 hektar akan berkembang lebih berhektar-hektar lagi, bisa bertambah gitu ya Pak ya? Iya bisa. Misalnya infrastrukturnya. Faktor utama faktor air itu. Lahan kita sudah buka, tapi kalau air tidak ada, sama saja kita tidak bisa mengelolanya. Baik. Banyak terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi pagi ini terkait dengan kolaborasi dan kerjasama untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Kupang. Terima kasih untuk inspirasi-inspirasi baiknya yang dibagikan di Pro 1. Kita berharap juga bahwa ini menjadi sebuah informasi yang dapat didengar oleh masyarakat dan diketahui bersama bahwa TNI dan Polri di desa juga bekerja sama untuk swasembada pangan. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang pagi ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjut lagi di sesi pertama Kupang siang ini. Tetap dengar Pro 1.